Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau keadaan kalian sehat walafiat. Tapi sepertinya hari ini ibu melihat kalian kurang semangat. Jadi maka dari itu kita harus membangkitkan semangat kalian dulu di pagi hari ini. Coba kalian berdiri sejenak. Jadi untuk membangkitkan semangat kalian pada pagi hari ini kita menyanyi dulu ya. Iya. Jadi nyanyiannya itu ini lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati teriak hore hore. Sekali lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati teriak hore hore. Alhamdulillah. Silakan duduk. Baik, siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik adik-adik, mata pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia, Bu. Ya, betul, bahasa Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memulai doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Adik-adik sekalian, ada baiknya kalian menyimpan barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini. Lalu pastikan di kawasan tempat duduk kalian bersih agar kalian belajar dengan nyaman dan aman. Baik adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Tes deskripsi, Bu. Ya, betul, tes deskripsi. Kalau kemarin kita hanya fokus pada mendeskripsikan suatu objek, hari ini kita masuk pada teks yang menyampaikan informasi tentang suatu kejadian kepada masyarakat umum. Nah, kira-kira siapa yang tahu teks apa itu? Saya Ya, Aslia, teks apa itu? tes berita, Ibu. Ya, betul, teks berita. Nah, sebelum masuk pada materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Baik adik-adik, apakah tulisan Ibu jelas? Jelas, Bu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini di mana 1.1 peserta didik mampu memahami apa itu teks berita, ciri-ciri teks berita, struktur teks berita, dan kaidah kebahasaannya. Kemudian 2.2 peserta didik mampu memahami informasi, mengeksplorasi, dan mengevaluasi berbagai topik aktual dan faktual dari teks berita yang dibaca maupun dipirsa. Nah, kemudian Ibu akan membagikan link video berita di ini grup kelas kalian. Semua bawa HP kan? Bawa. Baik. Baik, videonya sudah Ibu
ya di grup, silakan disimak baik-baik. Nah, kalian sudah menyimak video yang Ibu kirim tadi kan? Sudah. Nah, video yang Ibu kirimkan tadi merupakan cuplikan berita yang bersifat faktual atau berita yang bersumber fakta. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya kalian pernah menyaksikan atau memirsa berita ya dari selain yang kirim tadi di grup? Pernah. Biasanya kalian menontonnya berita di mana? Lalu berita tentang apa saja yang pernah kalian tonton? Yang membawa informasi apa saja? Tentang kecelakaan. Ya, tentang kecelakaan, Kebakaran. ya, kebakaran, terus kejahatan, baik, ya betul. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih menarik, menyimak video berita secara media cetak atau media digital? Media digital. Ya. Nah, baik adik-adik, jadi hari ini kita masuk pada materi teks berita. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit definisi dari teks berita. Jadi, teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian secara faktual dan aktual. Nah, teks berita ditulis dalam bentuk penyajian yang sesuai dengan aturan dan unsur yang berlaku, seperti 5W tambah 1H. Kira-kira siapa yang tahu itu apa itu 5W dan 1H? Ya, Astia. Apa itu 5W dan tambah 1H? Ada apa, mengapa, bagaimana, apakah, siapa. Ya, betul. Coba tepuk tangan untuk Astia. Kemudian di sini juga ada struktur dari teks berita yang dimana ada orientasi. Orientasi itu adalah bagian awal berita yang menjelaskan secara singkat tentang peristiwa yang akan dibahas. Kemudian ada keterangan yang dimana bagiannya menjelaskan lebih detail tentang peristiwa tersebut, termasuk unsur-unsur 5W tambah 1H atau yang biasa disebut adik simba. Nah, kemudian ada penutup yang dimana itu adalah bagian akhir berita yang biasanya berisi ringkasan atau kesimpulan dari peristiwa yang sudah dibahas. Dan masuk kepada ciri-ciri teks berita, yaitu ada aktual, faktual, objektif, menarik dan unik, bahasa yang baku dan komunikatif, kronologis, dan sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik adik-adik, apakah kalian sudah paham dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Apakah kalian benar-benar sudah paham dari pengertiannya, ciri-cirinya, unsur-unsurnya, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya? Insyaallah paham. Ya, aku. Nah, kalau sudah paham, hari ini Ibu akan membentuk kelompok yang dimana terdiri dari 2 orang saja. Satu kelompok 2 orang. Ibu minta tolong ketua kelas tolong bagikan teks ini, teks berita untuk masing-masing kelompok. Baik adik-adik, jadi di hadapan kalian ini sudah ada teks berita. Nah, tugas kalian adalah menyimak dan pahamilah teks berita tersebut. Lalu masing-masing kelompok berdiskusi untuk menentukan struktur teks berita, seperti yang judulnya yang mana, kepala beritanya yang mana, tubuh berita yang mana, dan ekor berita yang mana. Dan tentukan juga apakah berita tersebut bersifat faktual atau aktual.
Jika ada kelompok yang sudah selesai, maka bisa langsung mempresentasikannya di depan kelas. Ya, Baik, bisa dikerjakan sekarang. bisa. Ya, Bu. Jika ada kesulitan, mohon bertanya. Ya, Ibu mau bertanya dulu. Ya, mau bertanya apa? Ini kesulitan. Baik. Baik adik-adik, Ibu karena jamnya sudah mau selesai, tolong kelompok 1 untuk bersedia mempresentasikan. Kelompok 1 siapa-siapa? Saiful dan Astia. Ya, Bu. Ya. Tolong maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Mungkin hanya itu saja hasil dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari awal untuk kelompok 1. Karena pemaparannya sudah ini baik, kita akan memberikan mereka sedikit bingkisan. Kelompok 2 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, hanya itu bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, dari sini wabarakatuh. saya akan membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Baik adik-adik, karena jamnya sudah selesai dan dari presentasi kelompok hari ini Ibu sudah merasa sangat puas. Jadi untuk tugas individu kalian, tolong buatkan satu teks berita faktual atau aktual sesuai dengan unsur, struktur, dan kaidah kebangsaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan akan Ibu periksa di pertemuan berikutnya. Baik adik-adik, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, tolong atur tempat duduk kalian seperti semula. Kira-kira dari pembelajaran pertama sampai sekarang ada yang bisa menyimpulkan tidak apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Saya, Ya, Rahma. ya baik, kesimpulannya adalah teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian secara faktual dan aktual. Kira-kira siapa yang tahu apa manfaat dari kita belajar tentang teks berita ini? Saya, Bu. Oh, Yuni. Itu manfaatnya yaitu kita bisa tahu apa itu berita, ciri-cirinya, strukturnya, unsur-unsurnya, dan kaidah kebangsaan dan kaidah kebangsaan. Ya baik, terima kasih Yuni. Yaitu Kira-kira apakah selama pembelajaran tadi adik-adik merasa ada yang kesulitan atau kurang paham? Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kalau tidak ada yang merasa kesulitan, maka tidak ada hambatan untuk tidak mengerjakan tugas rumah yang sudah saya bagikan tadi. Ya. Ingat, pertemuan selanjutnya akan saya periksa. ya. Baik, ketua kelas tolong pimpin doanya karena kelas hari ini sudah selesai. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pembelajaran hari ini selesai, pastikan untuk tidak kotor-kotor di dalam kelas ya. Ya. Baik, Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.